Istilah Pekerjaan dalam. bahasa Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Artian Indonesia. Kali ini kita akan membahas istilah pekerjaan dalam bahasa Sunda. Karena dalam bahasa Sunda ada istilah-istilah atau kata-kata khusus yang menandakan bahwa itu adalah sebuah pekerjaan atau profesi. Bahkan ada juga yang namanya menjadi nama sebuah tempat. Amil. Ya. Amil adalah lebih. Amil atau lebih itu sama. Mereka adalah yang tugas mencatat angka nikah. Itu sebenarnya nama bahasa Sundanya itu amil. Anjun. Anjun itu tukang membuat perkakas dari tanah. Bangil parabot tindakan namanya anjun. Badaya. Itu. Badaya itu penari, tapi penarinya yang berada di keraton. Barang main. Barang main itu pengemis, tukang minta-minta, namanya barang main. Sekarang lagi banyak, biasa musiman menjelang hari raya. Bas. Tukang bas itu tukang kayu namanya. Biasa membuat rumah atau kusen dari kayu, namanya tukang bas. Bengkong. Bengkong itu mantri sunat tradisional di Sunda. Kalau anak laki-laki biasanya kalau ditakut-takutin, awas kayak ku bengkong, itu mau disunat namanya. Bujangga. Bujangga. Bujangga itu sastrawan atau penulis, namanya bujangga. Candoli. Candoli tukang menjaga, kalau sekarang kayak stage manager tapi urusan masak-memasak. Kalau lagi ada hajatan, nah candoli itu bertugas bagian menjaga keamanan semuanya, proses alur memasak semuanya itu sama candoli. Dalang. Dalang mah pasti tahu, dia yang menjadi juru cerita dari wayang yang dalam banyak. Sekarang ada Abdul almarhum Abah Asep Sunandar Sunaria, kalau sekarang ada anaknya Dadan Sunandar Sunaria, ada juga Yoga Suara, banyak pokoknya mah. Girang serat. Sekretaris itu bidang serat. Hareup catra. Ahli masak, koki. Dalam bahasa Sunda juga udah ada istilah buat koki, namanya hareup catra. Indung berang. Indung berang itu paraji atau sekarang mah dukun beranak kalau bahasa Indonesia. Namanya indung berang atau paraji itu sama-sama aja. Jagal. Jagal itu tukang motong hewan, namanya jagal, tapi lebih spesifiknya ke sapi, kerbau. Tapi kalau sekarang jadi istilah juga, istilah yang jelek, biasanya mah pembunuh juga kadang disebut tukang jagal. Kabayan.
Kabayan itu memang jadi tokoh mitosnya Sunda, tapi dalam arti sebenarnya Kabayan itu pesuruh, orang yang suka disuruh sana kemari namanya Kabayan. Kajineman. Kajineman itu kalau sekarang sipir penjara itu namanya kajineman, menjaga orang yang sedang duduk. Kamasan. Tukang membuat perabotan dari emas namanya kamasan. Nah, di Banjaran kan ada nama daerah Kamasan, berarti di sana nama tempat dulunya dulunya ada tempat tukang pembuat perabot dari emas. Kulayat. Ini tukang ngagusur padati. Kalau padati itu ditariknya pakai kerbau, biasa untuk sawah. Kuncen. Kuncen, juru kunci atau penjaga makam sebenarnya kuncen itu. Kurir. Kurir, nah sekarang juga masih umum istilah kurir karena diserap menjadi bahasa Indonesia. Kusir. Nah, kalau ini kusir, tukang narik delman, khusus di Madelman, banyak di Banjaran, Ciparai, Majalaya. Malim. Pawang, tukang malim itu pawang, tapi lebih spesifiknya untuk hewan yang buas. Jadi kalau bahasa Inggrisnya biasanya sebutnya keeper, kalau bahasa Indonesianya pawang hewan. Hanya di situ tualang tuh pawang, malim. Marangi. Ini mah bukan sate. Jadi marangi itu selain untuk nama makanan, tapi juga untuk nama pembuat sarangka atau wadah tempat keris itu dibuatnya oleh Marangi. Marbot. Marbot masih umum sampai sekarang. Tukang adzan, selain dari adzan sebenarnya mah tukang nakal beduk, ngumpul beduk, karena dulu mah masih banyak beduk. Kalau sekarang masjidnya udah nggak pakai beduk, pakai speaker. Modim. Modim atau Bilal itu tukang adan, tapi kalau jadi bahasa Indonesia namanya jadi merbuat tukang adan, yang tukang ngurus masjid namanya merbuat. Kalau di bahasa Sunda merbuat ya tukang mukul beduk, tukang ngurus masjid. Bilal ya tukang adan, jadi lebih spesifik. Nayaga. Nayaga ya menabuh gamelan. Pakacar. Pakacar itu bujang, lebih spesifiknya pembantu laki-laki. Jadi kalau punya pembantu laki-laki yang tukang melayani, kalau di restoran sih namanya waiters, tapi kalau dalam rumah, kalau istilahnya mah suka disebut pembantu, tapi terlalu tidak sopan, jadi lebih enak disebut pakacar atau bujang. Paledang. Paledang itu tukang membuat perabotan dari tembaga. Di Bandung ada kan nama daerah namanya Paledang, berarti dulunya ada tempat pembuatan perhiasan atau perhiasan perabot dari tembaga. Palika.
penyelam. Berarti orang Sunda juga sudah ada profesi penyelam karena ada istilahnya namanya palika. Pamayang. Ini namanya nelayan. Tapi kita lebih familiar dekatnya namanya nelayan daripada pamayang. Bahkan kalau di Cipatujah Tasik ada nama daerah, nama pelabuhan kecil namanya Pelabuhan Pamayang. Dari Cipatujah ke arah Pangandaran sedikit lagi. Pandai tukang membuat perabotan dari besi, namanya pandai. Yang membuat perabotan dari besi itu namanya pandai. Kalau golok dan lain-lain itu nama biasanya disebutnya pandai. Tapi kalau untuk kujang, dalam kita kan kenal kujang bukan pandai meskipun dari besi juga. Kalau kujang itu istilahnya dulu tupak karena menempa. Oke, jadi itu tadi istilah-istilah pekerjaan atau profesi dalam bahasa Sunda. Nanti kita akan bahas lagi hal-hal yang lain. Kalau ada saran, kalau ada kritik, kalau ada yang salah, mohon diinformasikan ke kami di kolom komentar ya. Untuk itu saya memohon maaf lahir batin karena besok kita akan berlebaran, bukan berpuasa lagi, berlebaran. Dan kalau ada yang nontonnya setelah ini juga, saya tetap mohon maaf lahir dan batin setelah lebaran. Mohon maaf lahir dan batin, semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di klik like, subscribe, dan di-share semua media sosial yang kamu miliki. Bagikan informasi, ayo kita belajar bahasa Sunda dalam video YouTube saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.